Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Naila dari kelompok 3 akan mempresentasikan pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya. Sedangkan pengetahuan adalah objek daripada manusia melakukan proses pendidikan itu sendiri. Ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dimulai dengan meletakkan ilmu pengetahuan dalam sistem penggolongan atau sistematika ilmu pengetahuan. Nah, menurut sistemnya, ilmu pengetahuan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ilmu-ilmu murni. Ilmu-ilmu murni artinya berdiri sendiri lepas daripada ilmu pengalaman atau empiri. Contoh matematika, kayak ilmu pasti gitu. Yang kedua, ilmu-ilmu pengalaman atau empiri, yaitu diperoleh berdasarkan pengalaman. Jadi, objeknya adalah gejala-gejala kehidupan, baik yang nampak maupun tidak nampak. Ilmu pendidikan termasuk ilmu pengetahuan empiris yang diangkat dari pengalaman pendidikan, kemudian disusun secara teoritis untuk digunakan secara praktis. Dengan menempatkan kedudukan ilmu pendidikan di dalam sistematika ilmu pengetahuan, maka ilmu pendidikan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif, dan yang kedua, ilmu pendidikan sebagai ilmu teoritis dan praktis. Yang pertama, ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif. Ilmu pendidikan itu selalu berurusan dengan soal siapakah manusia itu. Pembahasan mengenai siapakah manusia itu biasanya termasuk bidang filsafat, yaitu filsafat antropologi. Pandangan filsafat tentang manusia sangat besar pengaruhnya terhadap konsep serta praktik pendidikan. Karena pandangan filsafat itu menentukan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh seseorang pendidik atau suatu bangsa yang melakukan pendidikan. Nilai yang dijunjung tinggi dijadikan norma untuk menentukan ciri-ciri manusia yang ingin dicapai melalui praktik pendidikan. Nilai-nilai tidak diperoleh hanya dari praktik dan pengalaman mendidik, tetapi secara normatif bersumber dari norma masyarakat, norma filsafat, dan pandangan hidup, malah dari keyakinan agama yang dianut oleh seseorang. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Naila. Ilmu pendidikan sebagai ilmu yang bersifat teoritis dan praktis. Dalam mendidik ilmu teoris, para cerdik mengatur dan mensistemkan di dalam pikirannya masalah yang tersusun sebagai pola pemikiran pendidikan. Jadi, dari praktik pendidikan inilah disusun pemikiran-pemikiran secara teoritis. Nah, pemikiran teoritis inilah yang disusun dalam sistem pendidikan yang bisa disebut ilmu teoritis. Terdapat hubungan antara ilmu mendidik teoritis, sistematis, dan historis. Apa sajakah yang dapat disumbangkan sejarah pendidikan bagi teori pendidikan maupun praktik pendidikan? Meskipun ilmu pendidikan sistematis mendahului ilmu pendidikan historis, akan tetapi ilmu mendidik historis memberikan bantuan dan memperkarya ilmu mendidik sistematis. Selanjutnya adalah bagaimana hubungan ilmu mendidik historis dan ilmu pendidikan praktis. Seorang mahaguru ilmu pendidik J.M. Gunning berkata, teori tanpa praktek adalah baik pada human, cerdik cendekiawan, dan praktek tanpa teori hanya terdapat pada orang gila dan penjahat-penjahat. Namun alangkah lebih sempurnanya lagi, ilmu pendidikan itu dilakukan dengan cara teori dan praktik secara bersama-sama. Untuk lebih memahami bahwa ilmu pendidikan itu memerlukan pemikiran yang teoris, karena setiap pendidikan memerlukan kritik-kritik sumbangan pemikiran dari para ahli ataupun orang lain. Nah, ia dapat belajar dari catatan-catatan kritik dari orang lain yang pada akhirnya
dapat dikatakan bahwa ia belajar berdasarkan teori. Kesimpulannya adalah ilmu pendidikan dan ilmu pengetahuan terdapat hubungan yang sangat berkaitan. Orang yang melakukan ilmu pendidikan yang disebut sebagai pendidik akan sangat memerlukan ilmu pengetahuan dalam mana ia melakukan proses pendidikan. Nah, ia akan memerlukan satu, pengetahuan tentang dirinya sebagai pendidik. Nah, kedua, pengetahuan tentang tujuan daripada ia melakukan pendidikan itu sendiri. Nah, ketiga, pengetahuan tentang bagaimana kondisi peserta didiknya. Nah, yang terakhir, pengetahuan tentang metode mendidik itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.